bantu support channel Bapak ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, salam Jinso. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Bapak Pati. Salam Jinso dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Bapak Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara yang masih tetap pantau. Nah, sebenarnya saya buat 2 video ya untuk malam ini. Oke, baik, thanks. Terima kasih untuk saudara-saudara ya. Mohon alih istirahat dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik. Nah, saya selama ini selalu pantau berita. Saya selalu pantau berita, terutama berita-berita yang saya bahas seperti dukun, pesulap merah. Dan saya lihat kemarin itu kan saya nonton Dr. Richard Lee mengundang Mbak Rara, si pawang hujan Mandalika ya. Sebenarnya bicara tentang pawang hujan ya, berbicara tentang pawang hujan, saya sekarang di Bali. Saya sekarang di Bali dan di Bali itu banyak sekali pawang hujan yang saya sering lihat. Karena upacara di Bali itu banyak sekali. Kemarin di samping tempat kerja saya itu ada pura, dan itu pura itu lagi ada upacara keagamaan. Kalau tidak salah itu melasti ya, kalau tidak salah. Tapi setahu saya itu ada upacara lah. Nah, upacara itu kemarin itu hujan, mendung. Tempat saya itu kan, saya kan dekat sekali. Jadi ini puranya, ini tempat kerja saya. Nah, di situ ketika semua mendung dan mau hujan, pasti di tempat saya itu dan pura itu tidak hujan, dan itu pasti panas. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya. Bukan saya cerita dari orang ke orang, tapi saya lihat dengan mata kepala. Dan tanyakan saja kepada teman-teman atau saudara-saudara yang pernah datang ke Bali dengan durasi waktu tinggal di sini mungkin lama, dan mereka ketika ada upacara pasti ada pawang hujannya, pasti itu. Dan dulu saya pernah kerja di villa di Uluwatu juga sama. Ketika itu villanya kan villa wedding, villa untuk pernikahan, acara-acara ulang tahun, acara-acara, pokoknya ada untuk villa wedding lah, untuk acara-acara. Itu pasti ketika ada acara pasti ada pawang hujannya. Nah, dan pasti ada pawang hujannya. Entah bagaimana caranya, mungkin kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Nah, untuk Mbak Rara ini sendiri kemarin yang di acara Mandalika MotoGP itu bukan Indonesia saja, tapi dunia tahu bahwa beliau ini bisa menjadi pawang hujan. Dia bisa menghentikan hujan. Jadi kemarin Mbak Rara ini diundang ke podcastnya Dr. Richard Lee. Dia ditantang untuk mendatangkan hujan dalam waktu 10 menit. Maka dia akan mendapat hadiah 500 juta. Nah, selama ini saya yang paling sering saya lihat itu adalah menggeser hujan. Jadi ketika hujan ada yang mau turun di sini, sama pawang itu dibuat untuk dia pindah ke tempat lain. Jadi yang saya tahu itu adalah tentang menggeser hujan, memindahkan hujan. Tidak menghentikan ya, tapi memindahkan hujan itu saya dengar. Tapi kalau untuk mendatangkan hujan itu saya kayaknya belum pernah ya. Saya belum pernah lihat. Tapi kalau di Alkitab ada, di kitab-kitab agama mungkin ada ya. Itu pasti ada yang dilakukan oleh nabi-nabi ya. Tapi kalau untuk seperti pawang yang memanggil, saya belum pernah lihat. Nah, jadi ketika kalau panas sekali terus kita berdoa untuk mendatangkan hujan, saya belum pernah lihat sih. Jadi kemarin alasannya dari Mbak Rara itu adalah dia juga tanya lagi ke BMKG ya. Jadi BMKG itu kan biasanya ada membaca cuaca hari ini tuh kan ada tuh. Misalnya jam sekian cerah berawan, matahari, pokoknya biasanya kan gitu.
ada perkiraan cuaca lah, ada perkiraan cuaca. Biasanya seperti itu. Apalagi HP sekarang kan sudah canggih, bisa ada perkiraan cuacanya. Jadi orang makin tidak percaya bahwa ada pawang hujan. Tapi saya percaya bahwa orang memindahkan hujan. Saya percaya. Entah kenapa ya, mungkin saya sering alami di sini, di Bali. Saya sering alami, jadi saya percaya. Tapi kalau untuk mendatangkan hujan itu yang mungkin saya belum melihat dengan mata kepala, makanya saya belum terlalu percaya akan hal itu. Terus ada juga alasannya bahwa cuaca itu tidak boleh dipermainkan. Ya. Memang pada dasarnya ya, yang saya dengar dari orang-orang tua bahwa kita itu jangan bermain dengan alam. Itu yang saya dengar dari orang tua saya di kampung. Itu ketika kita menantang bahwa, wah ini temboknya sudah kuat nih, tidak mungkin banjir datang bisa tembus. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, maka orang tua di kampung itu pasti akan marah. Kamu jangan menantang alam seperti itu, karena alam itu kalau udah ngamuk beda, apapun pasti akan rata seperti itu. Nah, jadi kita tidak sembarang untuk bermain dengan alam. Kita bercanda bahwa alam ini gini-gini, oh tiba-tiba banjir gini, tidak. Kita kayaknya mungkin karena kepercayaan kita juga, karena di sana kita adat, rumah adat itu, upacara adat itu masih kental sekali. Jadi kita memang betul-betul dilarang untuk mengucapkan hal-hal seperti itu, ya. Jadi mungkin ini kembali juga di Bali juga adat dan budayanya itu masih kental sekali, saudara-saudara. Jadi untuk saudara-saudara yang belum pernah ke Bali, silakan ke Bali dan lihat, masih kental sekali. Jadi makanya itu bisa sama dengan di daerah saya, makanya saya juga percaya bahwa hal itu ada. Entah bagaimana cara penjelasannya, tapi saya percaya bahwa ada orang yang bisa menjadi pawang hujan gitu loh. Untuk memindahkan hujan ya. Tapi untuk mendatangkan hujan itu yang saya ulangi lagi, saya belum pernah lihat. Mungkin seperti itu. Jadi makin kesini makin seru ya untuk hal-hal seperti ini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih, salam. Jinsu.